Halo teman-teman semua. Nah, kali ini aku ada rencana pengen bikin terrarium. Di sini aku pakai bahan-bahannya ada box akuariumnya gini, terus itu pakai cutter. Lalu ini pakai aqua soil ya, atau yang biasa juga dibilang pupuk dasar. Emang ini sebenarnya bukan teknik yang bagus, tapi itu punya aku sendiri. Dan ini ada batu teman-teman di sini. Aku pakai batuan untuk nanti jadi ekosistemnya gitu, menambah estetika dan juga ekosistemnya gitu. Terus nanti setelah ini aku juga mau pakai ini media tanam karungan, bukan yang kompos itu, bukan teman-teman, ada lagi tuh di belakangnya. Itu aku benar-benar pakai yang media tanam karungan. Terus ini itu aku pengen bikin terrarium. Dan ya mungkin ini yang teman-teman yang lebih ngerti bisa ngasih tahu ke aku juga gimana cara yang benernya. Ini kan aku cuma dari pengalaman aja ya, eksperimen, jadi bukan benar-benar dari ada datanya gitu. Nah ini cukup sih. Terus habis itu tata kayunya dulu di bagian bawah. Salah. Nih tata kayu juga sebenarnya ini bisa kreativitas teman-teman sendiri aja. Kalau aku sih tadi nyiapinnya kayak gini. Bener nggak sih ini tadi kebalik? Enggak ya. Nah paling kayak gini. Nanti di sini ada tumpukannya lagi. Tanahnya agak tinggi nanti di sini. Jadi kayak akar gitulah. Kita buka aja dulu. Nah, ini tanahnya kayak gini ya teman-teman. Nggak aku campur apa-apa sih. Nggak aku kasih sekam gitu-gitu, nggak sih. Karena kan kalau misalkan kita lihat di hutan aja kan itu lebih ke pupuk aja, dan ini tanahnya juga udah siap jadi mungkin kalau menurut dari pengalamanku juga udah cukup. Lagi ke tahap selanjutnya yang tadi aku jelasin, ini aku masukin tanah. Mungkin kalau misalkan aku ada step yang salah, pakai tanah yang salah atau ada yang salah, mungkin teman-teman bisa masukin di komentar aja biar kita belajar bareng-bareng. Nah kalau untuk tambahannya itu mungkin bisa tanaman, lumut, terus hewannya itu belum aku sebutin mungkin ya teman-teman. Gitu prepare ya teman-teman. Jadi aku nggak punya lumut di sini, jadi mungkin seadanya aja. Paling nanti aku pakai tanaman-tanaman jenis-jenis yang cukup kelihatan kayak lumut nanti untuk menghias bagian-bagian yang perlu ditutupin. Ini juga untuk tanahnya sebenarnya kalau teman-teman mau bikin poros juga boleh ya. Cuma ini aku lebih suka terrarium tuh yang tanahnya agak-agak becek gitu nanti, karena kan lebih sebenarnya lebih enak poros teman-teman. Cuma kalau kayak gini tuh tanamannya lebih teratur yang pertama. Cuma emang dari segi kalau tanahnya nggak gitu bagus, emang nanti tanamannya bisa gampang nggak subur, gampang mati kayak gitu teman-teman. Oke, ini batunya udah dicuci teman-teman. Nih, ini batu apa? Tadi sih kata yang jual akuarium lava rock ya. Ini setauku juga bener sih. Aku pengen pakai batu ini tuh kayak ceritanya tanah merah aja gitu. Nggak tahu kenapa aku mikir gitu. Kira-kira aku mau taruh di pojok mungkin ya. Tapi biasanya pojok tuh gini nggak sih, nanti ada tanamannya. Tapi mungkin ini aku tambah tanah dulu kali ya. Masih kurang tinggi. Oke, ini kalau udah gini tinggal aku rapiin lagi aja. Ini teman-teman juga bisa banget cobain eksperimen sendiri ya, kayak aku kayak tadi gitu, pakai pupuk dasar akuarium lah, apalah. Sebenarnya ya itu nggak salah juga kan, karena kan kita buat tahu kayak gimana sih sebenarnya kehidupan di alam. Sebenarnya banyak sih jurnal-jurnalnya, cuma kalau misalkan teman-teman bingung dan nggak ada bahan-bahan yang sesuai di jurnal, ya teman-teman bisa coba cari sendiri gitu ya. Itu saran dari aku aja buat teman-teman. Terus ini pengen aku taruh di pojok dengan ini kan rata nih. Kalau menurutku biasa rata tuh di bawah biar lebih estetik aja bagian atasnya gitu. Cuma ya teman-teman kalau masih nyoba-nyoba tanahnya jangan padat kayak aku sih teman-teman. Mending poros kalian aja biar tanamannya juga nyaman dan lebih low maintenance kali ya. Karena kan kita nggak harus sering obrak-abrik tanahnya dan semacamnya gitu, karena tanahnya udah poros dan tanamannya udah nyaman gitu loh teman-teman. Jadi mungkin bisa ditambahin sekam bakar, sekam mentah, atau mungkin pasir malang kayak gitu bisa juga teman-teman. Dan juga ini aku kayaknya ngasih tanah juga agak kebanyakan sih teman-teman. Bisa juga pakai yang lebih rendah lagi, itu bisa teman-teman.
Aku udah siapin satu tanaman, satu kotak. Ini ada tanaman-tanaman aku yang aku lupa jenisnya. Tanaman yang gampang disetek kalau kata ibu aku. Ini juga tanaman yang gampang disetek. Setek tuh yang dipotong terus ditancap gitu. Ini udah ada akarnya nih. Oke, kita lanjut lagi pindahin. Ini juga tanaman yang gampang disetek ya kalau aku nyebutnya. Tuh udah ada akarnya. Ada tunas-tunasnya lagi. Udah ada akar. Ini juga nih. Ya. Tanaman yang warna-warni, lucu. Oke. Lalu di sini ada pakis, ini pakis taman ya aku nyebutnya karena dia suka numbuh di taman. Ada tanaman-tanaman tamannya juga, ini rumput taman. Kurang tahu jenis spesiesnya apa, tapi kira-kira ini. Dan ini aku mau bersihin dari rumputnya dulu. Ini juga ada rumput taman yang aku udah ambil banyak. Ini pengganti lumut ya karena aku nggak punya lumut, jadi langsung kita eksekusi dari ini dulu. Oke, tadi tunggu pinsetku mana ya? Waduh, pinsetku agak hilang dikit deh. Oh, ini dia. Bentar teman-teman. Kita atur dulu. Pakis tuh dia bisa di mana aja, jadi mungkin di balik batu gini nggak cocok sih, tapi daunnya ketinggian. Mungkin kita bisa taruh di bawah sini. Mungkin ini oke sih di sini. Tapi agak nggak nyambung. Nah, mari kita coba taruh di sini. Ini oke sih teman-teman, cuma dia pertumbuhannya agak terhambat. Apa di tengah-tengah sini persis. Tapi ini untuk tanaman ini sih. Oh, di sini nih. Oke. Ya, ini setuju ya teman-teman ya. Oh ya, dan teman-teman kalau mau bikin terrarium jangan nekat kayak aku. Karena harusnya tuh pakai yang media yang steril. Jangan yang karungan. Kayak gini ya. Oke, mantap teman-teman. Daunnya nanti kita bisa biarin aja karena ini mungkin kebuka sih. Kita rapiin daun bawahnya dulu. Ini nanti untuk pakan hewan yang ada di sini, jadi kita buang situ nggak apa-apa. Terus kita pakai pinset, dibolongin dulu. Aku sih pengen naruh di sini teman-teman. Tinggal ditimbun aja kayak gini. Karena ini udah ada akarnya, jadi udah aman. Aku sih mau nanam di sebelah sini, tapi kena kayu ya. Nggak apa-apa sih. Itu kita kreativitas sendiri atau mau pakai ide orang ya bisa juga. Yang penting tuh yang harus diperhatiin itu cahaya, tanah, terus juga maintenance-nya. Maintenance itu kalau istilah gampangnya perawatan ya teman-teman. Nah, udah ini cukup kayak gini, udah nggak perlu di ini banget karena dia nanti akarnya numbuh sendiri gampang. Oke. Ini kalau udah ya ini tuh bener-bener pakis ya teman-teman. Jadi ini udah nggak salah lagi, kita nggak bisa ragu ini bukan pakis, ini pakis teman-teman. Karena maaf ya teman-teman nih, aku tuh emang lagi pengen banget bikin tera, tapi nggak ada desain yang serius banget gitu loh, yang sampai digambar gitu. Enggak sih, cuma ngeliat akuarium kosong, beli bahan, udah langsung gini teman-teman. Kalau aku tuh sukanya gitu sih. Coba mungkin kalau ada project yang lebih besar itu pasti bisa biar nggak membuang waktu seperti ini, harus digambar dulu, didesain dulu ya teman-teman ya. Ini tanaman, pokoknya intinya tanaman lah teman-teman. Tapi di sini aku udah pilih-pilih semua tanaman yang jenisnya gampang, simple, perawatannya gampang, simple, ya itulah. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu teman-teman kalau mau bikin terrarium itu kalau bisa di outdoor sekalian atau punya lampu yang khusus untuk grow light. Itu murah kok teman-teman, di online shop kita bisa beli dengan harga di bawah 100.000 itu udah dapet kok. Ada yang 30.000 juga. Itu tuh gunanya untuk sebagai pengganti matahari di dalam ruangan. Jadi kalau kita merah di indoor tuh kan pasti tanaman mati ya, nggak ada cahaya. Nah, kita bisa pakai lampu full spektrum dari berbagai merek ternama itu juga boleh, atau mau yang DIY yang murah-murah itu juga boleh. Jadi nanti aku akan masukin serangga-serangga juga ke sini teman-teman. Tapi paling nanti ini akan aku banyakin lagi nanti di akhir. Sama rumput-rumput ini gantiin moss biar nggak gitu kosong tanahnya. Ini gini ya kalau aku tekniknya. Sebagian belakang kita cek juga udah kekubur belum. Dah, ini sih tanaman yang bandel banget ya, karena dia bandel tuh istilahnya gampang numbuh. Nah, ini kita arahin ke atasnya aja. Oke. Ini aku tinggal tambah-tambahin lagi finishing kita kosongnya aku tambah-tambahin lagi. Nah, teman-teman, aku masukin tanaman keladi. Sekalian aku mau ngejelasin kenapa ada kayu-kayu ini.
Jadi mungkin kalau secara estetika mungkin agak kurang, tapi ini tuh untuk berlangsungan makhluk hidup yang ada di sini. Makhluk hidup apa yang sama, ada tanaman, dan nanti akan aku masukkan ada hewan. Nah, kira-kira hewan apakah ini? Nanti tunggu teman-teman lihat di akhir. Dan hewannya ini dia juga ada berperan penting bagi alam dan bagi dekomposter ya, atau apa namanya, apa sih istilahnya, dekomposter tuh untuk mengurai. Jadi dia pengurai, dia mirip-mirip dengan yang ada di laut, dia arthropoda juga, tapi dia bukan serangga ya, dia itu masuknya ke, ya nanti kalau aku sebutin langsung ketahuan. Jadi pokoknya dia mirip-mirip, dia punya kayak cangkang gitu, dan dia terkenal dengan kakinya yang banyak. Nah, apakah itu? Jadi aku akan masukin itu. Terus ada juga nanti yang dia bukan serangga tapi dia moluska ya kan. Teman-teman, ini kan udah jadi nih terrariumnya. Vivarium apa enggak sini? Terus ke terrarium. Cuma karena aku buru-buru, aku nggak sempet bikin backgroundnya. Nih, karena biasanya aku pakai tanah liat, aku tempelin di sini. Terus nanti dikasih lem, lem Korea gitu temen-temen. Nah itu tuh nanti ditempelin, gimana sih, maksudnya kayak tanah liat nih teman-teman. Nah di belakangnya tuh ada kalau nggak kokopit gitu, biasanya pakai tanah liat sih. Gimana ngejelasinnya ya? Tanah liat, di bagian belakang tanah liat itu ada lem Koreanya biar nempel gitu. Terus nanti jadi background. Tapi kalau misalkan tanah liat aku dapet yang benar-benar liat banget, itu biasanya kayak clay gitu ya teman-teman. Itu biasanya nggak aku tambahin apa-apa lagi, jadi cuma ditempel di sini, terus ditempelin lumut. Jadi biasanya ini belakang sama kiri kanan ini, kanan kiri ini aku kasih background gitu teman-teman. Jadi bagus banget. Tapi terus ini aku kasih remahan-remahan kayu ini tadinya untuk masukin hewan ini teman-teman. Nih kita lihat ya. Tapi tadi ada insiden, jadi kandangnya itu tumpah dan hewannya kabur semua. Jadi sisa satu teman-teman. Ya teman-teman pasti tadi udah nebak ini tuh millipede, tapi sorry banget ini sisa satu. Ya mungkin biar lestari di sini juga pertandanya mungkin gitu ya. Jadi ini aku mau rilis ke sini. Yuk. Oh ya tadi juga info ada ratu semut yang masuk tapi hilang, jadi aku biarin aja. Jenisnya ghost ant ya tadi, ratu semut ghost ant ada di sini. Yuk. Kelihatan kan aku lepas ya ke arah mana? Ini sini nih, sini. Ya, kita lepas ya. Mana? Nah ini nih. Nah itu kita lepas nih. Yuk. Ayo keluar yuk. Mau dia teman-teman. Nah tuh jatuh tuh. Tuh di dalam. Ini kira-kira ini bukan hasil yang aku maksimal ya. Ini masih baru iseng dan buru-buru. Kalau aku serius banget, aku biasa pakai expanding foam segala macem. Itu biasanya aku pakai buat background. Jadi kalau misalkan lagi pengen bikin background yang bagus tuh aku bisa pakai expanding foam dan lain-lain. Dan karena aku juga udah pernah beberapa kali bikin, mungkin kalau teman-teman mau pesan ke aku boleh. Selama aku lagi liburan sekolah ini juga kan nggak gitu banyak kegiatan ya, paling free fly burung aja gitu tiap minggu. Terus ya ini kira-kira kalau teman-teman mau, ini biasanya aku kasih ada ini juga lampu DIY. Ini bisa lihat nih, ini lampu grow light juga. Ini sebenarnya buat akuarium laut, tapi karena dia spektrumnya udah full spektrum dan juga aku baca ininya wattnya udah memenuhi untuk kriterianya bisa menghidupkan tanaman-tanaman ini. Dan aku pernah pakai di paludarium aku, itu sehat-sehat semua tanamannya. Itu sekitar paludariumnya berlangsung berapa bulan gitu, lumayan lama. Tapi gara-gara sempat ada bakteri, ikan kesedot filter dan lain-lainnya, banyak faktornya yang bikin itu paludariumnya hancur banget. Mungkin kalau teman-teman berminat bisa pesan ke aku gitu ya. Aku belum jelasin ekosistemnya ya. Jadi ini di tanah sini, ini kan udah subur nih tadi tanahnya karena aku udah ngecek komposisinya.
itu tuh udah kompos segala macam, udah cocok seperti di hutan, kayak tanah hutan ini. Nah, jadi kenapa aku bilang tanah hutan? Karena kan kalau di hutan itu kan daun jatuh, ranting jatuh, itu kan jadi kompos di situ. Tanahnya kan subur banget. Nah, aku udah nyesuaiin tadi merek yang aku pakai itu dengan si tanah hutan ini. Dan juga aku kasih kayu-kayu ini untuk makanan melipit dan isopod. Coba aku lagi nggak masukin isopod karena lagi nggak ada teman-teman, dan melipitnya tadi tumpah jadi sisa satu. Ya udah, kira-kira kayak gini. Oh ya, untuk ekosistemnya lagi, ini si pohon-pohonnya ini seperti di hutan ya, jelas ini mah untuk jadi pakan tanah hewan-hewannya, untuk penyedia oksigennya. Terus apa namanya, batu-batu ini juga seperti biar di habitat aslinya mereka ada pijakan-pijakan lain selain tanah. Ya sorry teman. Terus juga ini aku pengganti mataharinya, ada pakai lampu DIY Marine ini yang full spektrum dan wattnya ini di atas 30. Nah ini kayak gini lah kurang lebih teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ya itulah konten kali ini, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.